Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamal Sablo Digital. Salam berkreasi. Jadi gue udah lama banget nggak update video, nggak nge-vlog. Kalau misalkan update sih kayaknya terus update ya di YouTube. Jadi kalau kalian ngikutin Instagram gue, itu gue kemarin ada accident, nggak sengaja nahan kaca gitu. Jadi tangan agak sobek sedikit, tapi it's okay. Sekarang udah agak kering. Dan juga memang kebetulan kemarin orderan lagi nggak terlalu banyak ya. Gitulah usaha. Jadi kadang ramai, kadang sepi gitu. Jadi kita harus sabar aja. Tetap harus ada kegiatan lah pokoknya. Kalau misalkan nggak bisa menghasilkan materi ya kita harus menghasilkan karya gitu. Makanya gue bikin YouTube, bikin segala macamnya, konten-konten nggak jelas, bikin website. Karena ya itu salah satunya memang untuk nutup-nutupin kalau lagi nggak ada orderan gitu, biar gue tetap produktif. Itu rahasianya jadi ya. Oke, untuk video kali ini mungkin gue mau apa ya? Agak bingung juga nih karena udah lama nggak nge-vlog. Paling gue mau bikin ini aja deh. Mau ngasih tahu settingan dasar Acrorip yang biasa gue pakai dan mungkin sedikit ngejelasin tentang Acrorip sepengetahuan gue ya, yang gue tahu ya. Mungkin kalau misalkan salah nanti kalian bisa koreksi aja, ditulis di kolom komentar. Oke, jadi ini adalah tampilan dari software Acrorip yang versi 10.3 ya. Jadi ada yang versi 9, ada yang versi 10, ada yang versi 11 bahkan sekarang. Cuma gue masih nyaman di versi 10, jadi gue bertahan aja di versi 10 karena udah cukup banget untuk printer basic kayak yang biasa gue pakai di toko. Terus kita akan bahas dari menu-menunya. Kita lihat aja langsung di sebelah kanan. Kalau menu-menu sebelah kiri atas ini standar, file, edit, language, view, help. Nggak ada yang banyak bisa kita bahas di menu itu. Kita langsung aja bergeser ke menu yang kanan. Kita lihat bagian bawah itu ada 4 tab menu. Yang pertama adalah layout, printer, color, kemudian white. Nah, yang layout ini kita lihat dulu bagian atas itu ada paper size. Paper size itu artinya adalah ukuran bidang penampang yang warna putih ini nih, yang kotak-kotak ini nih. Apa namanya tuh? Project page atau apalah namanya gitu ya. Ini gue standarnya dipakainya 30 kali 50. Kita tes nih, kita rubah-rubah ya. 30 kali 30. Nah, jadi lebih kecil. 30 kali 100. Nah, ini lebih panjang. Tergantung seberapa panjang file yang nanti bakal kalian print. Cuma kalau untuk ukuran A3 itu kan sebenarnya sekitar 29,7 ya. 30 lah kali 42. Nah, ini gue pakainya 30 kali 50 aja, udah gampangnya kayak gitu. Terus yang berikutnya ada output position. Jadi output position tuh posisi gambar lah gitu gampangnya ya. Kayak misalkan ini untuk X itu untuk mengatur kanan dan kirinya. Misalnya X-nya gue tambahin jadi 5, gambarnya akan bergeser ke kanan. Kalau misalkan outputnya gue bikin 0, dia bakal mepet ke kiri dan segala macamnya. Ini desainnya nggak di crop full ya, makanya masih ada jarak seperti ini. Biasanya gue outputnya 1 ya, dan filenya biasanya gue di crop ini karena buat contoh aja. Terus kalau Y itu atas dan bawah. Misalnya gue kasih 5, dia bakal turun dan seterusnya kayak gitu ya. Kemudian output size itu adalah ukuran output print pada saat nanti proses ngeprint gitu. Jadi kalau misalkan untuk kalian pakai pad yang ukurannya 30 cm itu biasanya maksimal output size-nya itu adalah 28 kalau mau aman ya. Jadi dia dikasih jarak sekitar 1 cm di kanan dan 1 cm di kiri, karena kadang-kadang takutnya kan pad DTF itu suka nggak lurus gitu masukinnya ya. Jadi dikasih jarak aman sekitar 1 cm lah gitu. Kalau misalkan memang mepet-mepet dan kebutuhan desainnya misalkan 29, bisa juga 29 gitu. Tapi untuk output positionnya ini dikurangi juga dari 1 cm jadi 0,5. Jadi masing-masing jatahnya itu kanan kiri adalah setengah senti gitu gampangnya. Tapi kalau untuk aman sih ini pakai 28 aja, terus ini pakai 1 cm dan udah. Kalau untuk height-nya ke bawahnya itu bebas karena kan ini yang terbatas itu hanya lebar. Kalau untuk panjang itu kan nggak ada batasnya ya, bahkan bisa 100 cm kalau misalkan printer kalian mampu. Terus untuk scale equal proportion itu true aja. Kemudian repeat ini untuk ngeprintnya berapa copy gitu, berapa banyak ya. Kayak misalkan gini, misalkan X nya gue ganti jadi 2. Oh, itu ke kanan. Kalau X itu sekali lagi kiri kanan ya, horizontal. Kalau untuk vertikalnya itu yang Y. Kalau kalian belajar matematika pasti tahu. Misalkan 2 atau 3 lah. Nah, dia bakal nge-copy ke bawah secara otomatis kayak gitu ya. Terus jangan lupa kalau misalkan kalian menggunakan repeat kayak gini, artinya nge-copy kayak gini, ini anggaplah si desainnya full ya. Kalau ini gue lupa nge-crop nih bagian bawah sama bagian pinggirnya. Anggaplah ini full. Kalau misalkan full dia bakal nempel kan sama desain yang kedua yang di bawahnya. Makanya kita kasih spasi. Nah, spasinya itu ada di sini nih. Yang Y ya, karena ke bawah ya. Nah, dia akan turun sedikit ya. Nih, gue balikin lagi 0, 1. Nah, dia bergerak tuh yang ininya ya. Oke, 1. Terus patternnya ini normal aja. Nggak usah nggak usah di rotate kecuali kalau misalkan kalian pengen dibulak-balikin itu boleh, tapi kalau gue biasanya normal aja. Kemudian
Nah, jangan lupa untuk ngeprint DTF ini kalian harus nge-mirror gambarnya. Jadi posisi gambar aslinya itu kan gini ya kalau misalkan kalian masukin desainnya. Tapi pada saat kalian mau melakukan proses printing ini harus di mirror. Wajib harus di mirror. Caranya adalah ngeklik bagian yang sini nih, mirror, ada tulisannya tuh mirror. Nah, udah dia bakal keputar kayak gitu kan. Karena nanti pada saat di press ke kaos dia nggak bakal kebalik karena memang harus di mirror. Konsepnya seperti itulah pokoknya. Kemudian ini adalah menu print. Kalau misalkan kita udah siap melakukan printing ya tinggal klik print aja gitu. Terus kemudian kita langsung berikutnya aja ke tab printer. Nah, ini adalah tab koneksi ya, koneksi antara komputer dengan si printer DTF-nya. Jadi di bagian atas itu ada printer. Printernya kita pakai apa? Di sini gue pakai L1800. Kemudian ini port USB-nya. Cek paper size-nya biasanya off. Kalau untuk DTF gini karena udah pakai modul roll to roll itu biasanya langsung di off aja karena kalau misalkan on itu dia bakal nyari kertas dulu kayak gitulah. Kemudian resolusi. Nah, resolusi di setup ini ada resolusi. Nah, ini resolusi itu gue biasanya pakai 1440 tapi tergantung kebutuhan ya. Kalau misalkan memang kalau gue sih kalau desain-desain yang ngeblok dan nggak banyak detail biasanya gue white-nya bisa di 720. Lihat warna kaosnya juga. Kalau kaos terang pakai 720 gitu, kaos putih apa segala macam gitu. Karena pada akhirnya si tinta putih ini nanti fungsinya adalah hanya untuk sebagai media penempel si powder lem aja. Kalau untuk di kaos warna putih gitu. Jadi untuk background warna putihnya sendiri itu udah dari kaosnya kayak gitu deh. Ngerti nggak penjelasannya? Oke, kemudian resolusi udah, white colornya juga disesuaikan aja. Nah, resolusi ini sebenarnya kalau gue pribadi sih gue ngelihat situasi lebih percaya sama pengalaman pribadi lah. Jadi gue tes dulu gitu, gue lihat dulu kira-kira mana yang cocok buat gue gitu. Karena kan cocok buat orang, settingan yang cocok buat orang belum tentu cocok buat kita atau buat kita dan customer kita gitu. Beda desain pun bisa berpengaruh gitulah. Jadi biasanya gue nyari-nyari aja ini kira-kira enaknya untuk desain ini pakai yang mana gitu ya. Terutama kalau untuk project-project yang banyak biasanya gue ngetes dulu. Tapi kalau misalkan untuk project yang satuan ya kita percaya dengan apa yang udah biasa kita kerjakan. Paling aman sih 1440 kali 1440. Kalau misalkan pengen ngejar waktu yang lebih cepat ini bisa diturunin ke 1440 720 dengan syarat nozzle checknya itu harus full, harus bagus, nggak ada yang tersumbat dan segala macamnya gitu ya. Jadi ini bisa lebih cepat gitu deh pokoknya. Terus itu ya, ini balikin lagi ke 1440. Kemudian feedingnya bisa pakai set, bisa pakai roll feed. Kalau set itu ketika kalian ngeprint nih satu lembar, nanti itu kertasnya bakal keluar sendiri, otomatis bakal memanjang dengan sendirinya si padnya gitu. Artinya itu udah selesai karena per set, per lembar lah ibaratnya. Nah, kalau untuk yang udah dilengkapi modul roll to roll seperti yang DTF yang gue pakai itu bisa pakai roll feed. Roll feed tuh artinya setelah desain ini selesai dicetak, dia nggak bakal langsung keluar, tapi dia udah siap langsung di print ke desain yang berikutnya gitu. Jadi terus gitu ya. Ini harusnya ada pembahasan sendiri sih tentang ini karena bakal panjang juga. Kemudian untuk speed itu ada bidirection, ada undirection left to right, ada undirection right to left. Jadi kalau standarnya itu bidirection. Maksudnya tuh gini. Jadi si print head itu kan bolak-balik ya, kanan kiri kanan kiri. Nah, kalau bidirection itu dari kanan ke kiri dia ngeluarin tinta, dari kiri ke kanan juga dia ngeluarin tinta. Jadi lebih cepat gitu. Jadi kerjanya satu kali jalan itu kiri kanan kanan kiri itu bisa mengeluarkan atau bisa menyemprotkan tinta sebanyak 2 kali dalam satu kali jalan. Itu bidirection. Jadi sekali lagi dari kanan ke kiri dia ngeluarin tinta, dari kiri ke kanan juga dia ngeluarin tinta kayak gitu. Itu bidirection. Kemudian kalau undirection left to right, L ke R, kiri ke kanan. Nah itu kalau undirection itu berarti dia hanya mengeluarkan tintanya di salah satu aja. Entah pada saat dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Kalau misalkan kalian pilihnya undirection left to right, berarti dia mengeluarkan tintanya pada saat bergerak dimulai dari arah kiri ke kanan, tapi pas dari kanan ke kirinya nggak ada, kosong. Itu dari kiri ke kanan aja dia nyemprotin tintanya. Sama halnya dengan undirection right to left, kanan ke kiri. Dia nyemprotin tintanya itu pada saat dia jalan dari kanan ke kiri aja, sedangkan dari kiri ke kanan dia nggak nyemprotin tinta. Kenapa ada settingan kayak gini? Ini biasanya disiasatin untuk print head yang memang udah bermasalah, kadang-kadang udah berbayang gitu ya. Hasil print untuk detail-detailnya itu berbayang. Kalian bisa coba aja untuk pakai undirection, bisa L to R atau R to L. Itu terserah aja, dicoba-coba aja gitu ya. Cuma kekurangannya, kalau misalkan kalian pakai settingan undirection,
itu kerjanya jadi 2 kali lebih lama. Karena kan nyemprotnya dalam 1 kali jalan hanya 1 kali nyemprot aja. Sedangkan kalau bidirection itu dalam 1 kali jalan dia 2 kali nyemprot gitu. Terus undirection ini juga fungsinya bisa untuk cek. Kayak misalkan kalau misalkan kalian suka nemuin hasil printan yang berbayang kayak gitu ya, kalian bisa tes aja pakai undirection. Kalau misalkan memang ternyata hasilnya bagus, berarti memang itu nozzle print headnya ada yang bisa dibilang bisa mampet, bisa, atau misalkan jarak antara print head dengan si vakumnya terlalu jauh juga bisa. Nah itu nanti bakal bisa dibahas lagi teknis kayak gitu karena banyak banget sebenarnya yang bisa dibahas. Kemudian wave ini di off aja, gue nggak terlalu ngerti ini maksudnya apa karena belum pernah pakai, jadi off. Terus untuk white dot size referensinya gue dari teman-teman yang udah pakai Acrorip ya. Jadi gue belum pernah pakai kayak yang misalkan mix gitu, gue belum pernah pakai small, medium, large. Small, medium gue belum pernah pakai, gue pakainya medium and large aja. Jadi kalau menurut gue mungkin ini lebih ke karakter semprotan tinta dari print headnya. Kalau medium large berarti semprotan butirannya itu mungkin medium dan agak besar gitu mungkin ya, kayak gitu-gitu deh. Kalau misalkan small berarti kecil, yang artinya kalau misalkan kita pakai logika, oh berarti nanti mungkin kalau ngomongin warna putih, putihnya bisa lebih tipis dan segala macamnya. Makanya medium large itu mungkin menurut gue paling aman. Oke, itu untuk printer. Dan kemudian sekarang tab color. Nah, color ini warna. Ya iyalah warna ya. Kita lihat ini print setting itu adalah apa ya, settingan preset lah ibaratnya, kayak template atau preset gitu ya. Terus ini initialize itu gua nggak tahu ya, mungkin buat nge-scan apa segala macam. Terus ini adalah untuk nge-save, kalau kita udah settingannya udah dapat kita save aja, terus kita kasih nama di sini kayak gitu. Nah ini gua udah bikin sih sebenarnya L1800 basic. Terus ini settingan untuk tintanya, karena kalau standarnya itu kan gini, YK, LC, LM, MC, sedangkan kalau untuk settingan printer DTF itu pakainya YK, WWMC kayak gitu. Jadi ini putihnya ada 2 ya, sesuai dengan urutan yang ada di tabung luar lah gitu. Terus kemudian ke ink limit. Nah ini juga sebenarnya adalah ink limit itu apa ya? Jadi ini adalah settingan seberapa banyak tinta warna dan tinta putih yang akan kita keluarkan pada saat proses pengaprintan. Nah ini tergantung selera masing-masing ya. Ini nyari-nyari sendiri sih biasanya. Nah kalau gua dapatnya segitu. Jadi biasanya yang gua pakai kalau misalkan print standar itu, ngeprint standar di ukuran 1440 yang ini ya, itu gue biasanya pakainya warnanya 40% dan white-nya 80%. Kalau misalkan desain yang ngeblok warna putih, misalkan tulisan aja kayak gitu ya, bukan ngeblok full ya. Ngeblok tuh maksudnya putih aja, kayak misalkan kayak gini nih. Nah kayak gini kayak yang Piop yang kemarin gue bikin, ini kan putih semua. Nah ini gue ink limitnya tuh bisa dilihat, ini gue white-nya bisa 90 atau 100%, karena kan ini hanya menggunakan warna putih aja ya. Jadi untuk desain-desain yang seperti ini, yang putih tulisan full, atau bahkan desain-desain yang kayak gini nih, ini bisa pakai 100% atau 90% lah. Tapi kalau untuk desain-desain yang full color warna kayak gini, itu cukup putihnya di 80% aja. Terus ini gue nggak ngerubah, ini gue diemin aja. Nah untuk ICC profilnya ini on, gue pakai yang 400 Vator DTF Patchtune 1440C 30W 60N. Jadi ICC profil ini tidak harus diikuti dalam tanda kutip, itu balik lagi tergantung dari enaknya mata kalian ngelihat hasilnya aja gitu aja sih kalau gue gampangnya. Tapi tetap di-onin, tetap dipakai ICC profilnya, cuma memang disesuaikan aja gitu untuk warna dan colornya. Kemudian berikutnya kita ke white. Nah di tab white ini paling atas ada white layer generation, itu gue pakainya yang 100% white under any color pixel. Ini tuh fungsinya adalah dia nyeting area mana yang pengen dipakein tinta putih, gitulah gampangnya. Kayak misalkan gini ya, ini gue ubah dulu ke white biar kita lihat. Nah kalau 100% white under any color pixel, jadi warna putih itu akan menutup setiap pixel yang ada di dalam gambar ini. Artinya dia bakal ngeblok kayak gini seperti yang kalian lihat. Kemudian kalau misalkan fill all area, itu bakal semuanya, sekotak-kotaknya bakal di print gitu. Tapi ini bakal boros banget dan jarang yang pakai ini. Kebanyakan pakainya 100% white under any color pixel. Kemudian ada juga yang paling banyak dipakai itu antara ini satu sama ini, gradient white under any color pixel. Nah ini untuk lebih menghemat tinta putih ya. Tapi cocoknya kalau misalkan pakai settingan kayak gini sih, kalau menurut gue ini cocoknya untuk dicetak ke media-media, mau itu kaos, tas, jaket, topi dan segala macamnya yang
warna medianya itu putih atau warna-warna terang gitu ya, kayak kaos putih atau kaos-kaos warna kuning atau segala macamnya gitu. Tapi kalau mau aman sih memang mainnya di 100% white aja lah gitu. Kalau ini kalau misalkan pengen hemat-hemat ini masih boleh dipakai lah yang si gradient white ini untuk di kaos warna putih gitu. Terus kemudian ini white ink curve gradient white ini bisa di setting-setting, tapi ini khusus untuk di yang ini nih, yang settingan gradient white mau sebanyak apa. Putih-putihnya ini masih bisa di setting-setting juga di sini. Kemudian untuk block handling, black detect threshold ini untuk apa namanya? Menghilangkan warna hitam lah gitu, tapi ini gue jarang pakai sih, jadi gue nggak terlalu ngedalamin ini fungsinya untuk apa. Terus ini view hanya untuk ngelihat kira-kira kalau misalkan warna putihnya bakal kayak gimana jadinya, tinta putihnya. Kemudian kalau dalam mode warna dia bakal kayak gimana, kemudian kalau preview keseluruhan dia bakal kayak gimana, kayak gitu ya. Kemudian berikutnya kita akan ngebahas tentang decrease. Nah, decrease nih, gimana ya cara ngejelasinnya ya? Kadang-kadang di otak tuh udah ada maksudnya, tapi begitu disampaikan kadang-kadang suka ngejelimet sendiri gitu. Jadi decrease ini adalah, jadi sedikit penjelasan gampangnya dulu nih. Proses ngeprint printer DTF itu kan ada 2 layer ya. Kalau misalkan kalian pernah ngelihat video-video gua, jadi dia ngeprint warna dulu di bagian bawah. Jadi pada saat padnya keluar itu dia bakal ngeprint warnanya terlebih dahulu. Warna tuh CMYK ya. Kemudian putihnya di atasnya, ya kan? Kalau misalkan kalian perhatiin tuh mesin-mesin print DTF tuh kan kayak gitu. Warna dulu kemudian warna putih. Nah, decrease ini adalah yang mengatur seberapa rapat bagian sisi desain antara tinta warna dan tinta putih. Ngerti nggak? Kalau misalkan ini 0, kita setting 0 semuanya, maka dia si tinta warna dan si tinta putihnya itu ujungnya itu bakal rapat ketutup sepenuhnya. Kayak gimana ya? Gua ngejelasinnya pakai apa ya? Pakai ini deh. Misalnya gini, kita akan belajar tentang decrease nih ya. Misalkan ini ada kaos warna hitam. Anggaplah ini kaos warna hitam ya. Kemudian layer pertama, ini dia akan ngeprint warna. Misalkan warna merah lah ya. Anggaplah ini yang hitam pad. Kemudian ini adalah tinta warna yang di layer pertama. Kemudian layer kedua ada tinta putih. Nah, ini ada tinta putih, ada tinta merah ya. Kalau misalkan si decrease ini kita setting 0 ya, decrease yang ini nih, yang di tab white ada decrease kita setting 0, maka tidak akan ada jarak antara merah dan putih. Jadi gini, di ujung-ujungnya ya, ini akan rapat. Nah, akan menutup sempurna seperti ini. Tapi kalau misalkan decrease-nya kita pakai misalkan 3 ya. 3 atas, kiri, kanan, bawah itu kita setting 3. Maka nanti bakal ada jarak antara ujung-ujung layer warna dengan warna putih. Nah, kayak gini nih. Bakal ada jarak 3 pixel ya. Kalau ini tuh maksudnya 3 tuh 3 pixel. 3 pixel di bagian mana sih? Nah, ini atas 3 pixel, ini kanan 3 pixel, kiri 3 pixel, bawah 3 pixel. Nah, kalau misalkan kita setting bawah sama atasnya kita bikin 0 0 gitu ya. Ya berarti atas sama bawahnya rapat. Kanan kirinya, nah kayak gini. Kanan kirinya aja yang ada jarak 3 pixel. Kayak gitu ya. Nah, kenapa ada settingan decrease? Jadi fungsi decrease ini adalah untuk mengakali atau jaga-jaga yang biasanya print headnya tidak dalam kondisi prima. Misalkan antara tinta warna dan tinta putih kadang-kadang suka miring lah gitu. Maksudnya miring tuh misalnya gini. Nah, misalkan kadang-kadang kalian pernah nggak yang kayak gini nih hasil printnya. Jadi warnanya bagian sininya lebih nongol dibandingin warna putihnya gitu. Makanya kayak gini bisa diakalin dengan decrease-nya dikurangi bagian atas sama bagian kiri. Nah, jadinya rata akan kayak gini. Nah, berapa pixel settingannya? Nah, itu harus dicari sendiri tuh. Itu nggak bisa dikira-kira gitu. Tapi kalau misalkan 0, decrease-nya 0, itu juga bukan berarti pilihan yang paling baik. Karena kadang-kadang tinta putihnya itu suka ngintip. Suka ngintip tuh maksudnya misalnya gini ya. Ini tinta putihnya sekarang ada di belakang dan tinta merahnya udah di depan. Jadi anggaplah ini kaos sekarang, beneran kaos. Kalau tadi anggaplah pad ya. Kalau sekarang ini udah dicetak. Ini misalkan warna putihnya rapet ya, ini pakai 0. Ini kalau misalkan print head yang prima dengan kualitas atau kondisi yang sangat mumpuni, dia hasilnya bakal kayak gini, rapet semuanya bagus gitu, tinta putihnya nggak ngintip. Tapi kebanyakan untuk printer DTF itu biasanya tetap aja ada yang ngintip. Ngintip tuh maksudnya kayak misalkan gini. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Karena tinta itu kan
cair ya bentuknya ya. Kalau di press gitu kadang-kadang mungkin meluber atau gimana lah, pokoknya nggak bakal bisa rapat banget. Nah, biasanya gini nih, kalau misalkan pakai decrease-nya 0, kalau misalkan print head-nya kurang prima, dia bakal ngintip kayak gini. Dan hasilnya kan jelek ya. Makanya biasanya decrease-nya tuh dipakai 3 misalkan. 2 atau 3 lah biasanya kalau gua ya, antara 2 atau 3. Kalau misalkan kepaksa harus 0 ya gue bikin 0 gitu. Tapi ya dikondisikan dulu print head-nya biar prima dulu gitu, biar bagus lah kondisinya. Nah, kalau misalkan decrease-nya tadi udah kita bikin 3, maka nanti hasilnya bakal normal. Maksudnya nggak bakal ngintip. Nah, kayak gini nih. Jadi si tinta putihnya itu turun 3, srek gitu ya. Nah, bakal jadi kayak gini hasilnya. Nah, gitu. Jadi nggak nongol lah gitu. Ngerti nggak? Kayaknya gue harus bikin konten khusus yang ngebahas tentang decrease deh. Tapi mudah-mudahan kalian ngerti lah, biar nggak kepanjangan. Gue males juga sebenarnya ngomongnya. Oke, udah jadi selesai gitu aja. Kita udah ngebahas semuanya. Jadi intinya sekali lagi, software Acrorip ini adalah software khusus yang dipakai untuk ngeprint DTF gitu aja. Jadi mudah-mudahan kalian mengerti ya. Oke teman-teman, jadi kurang lebih videonya kayak gitu aja. Sebenarnya gue kurang cocok kalau bikin video tutorial kayak gitu ya. Tapi ya mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi cukup sekian videonya. Kalau misalkan kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Jangan lupa juga untuk di subscribe dan kunjungi website www.kreasi.id. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kreasi.